ini bukanlah aksi perampokan, tapi memang target terarah. Polisi Peru menyebut kasus ini sebagai kasus pembunuhan terencana di dekat apartemennya. Tapi kejadian ini sama-sama bikin publik mikir soal keselamatan dan keamanan dari diplomat kita. Jadi Menteri Luar Negeri Indonesia ini sudah mengkontak Menteri Luar Negeri yang berada di Peru untuk meminta agar kasus ini diusut secara serius. Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Kali ini kita mau bahas peristiwa penembakan diplomat Indonesia di Peru yang bernama Zetro Leonardo Purba. Zetro ditembak 3 kali di depan apartemennya. Nah, siapa sih Zetro ini? Bagaimana kronologinya? Dan apakah kejadian ini ada hubungannya dengan kematian diplomat Arya Daru Pangayunan? Mari kita bahas. Jadi, Senin malam tanggal 1 September 2025, Zetro pulang naik sepeda dengan sang istri ke apartemennya yang berada di distrik Linz 5. Sewaktu Zetro sampai di depan pintu di dekat apartemennya, ada 2 orang memakai helm mendekat. Salah satu di antara mereka lalu mendor Zetro sebanyak 2 kali. Zetro pun akhirnya terjatuh. Saat Zetro terjatuh, pelaku masih terus mendor Zetro sekali lagi. Zetro sempat dibawa ke klinik, tapi nyawa Zetro tidak tertolong. Dilihat dari CCTV, pelaku kabur menggunakan sepeda motor dengan rekannya. Yang bikin janggal, barang Zetro sama sekali nggak ada yang diambil. Jadi kemungkinan besar ini bukanlah aksi perampokan, tapi memang target terarah. Polisi Peru menyebut kasus ini sebagai kasus pembunuhan terencana. Duh, ngeri banget ya. Orang diplomat muda Indonesia, Zetro Leonardo Jadi saat kejadian, istri Zetro sedang berada di dekat situ. Untungnya sang istri selamat dan tidak terluka sama sekali. Tapi mirisnya, kejadian yang menimpa suaminya ini disaksikan langsung oleh sang istri. Pemerintah Peru berjanji akan mengusut kasus ini dengan serius. Ucapan bela sungkawa datang dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan dari pihak Kemlu meminta penyelidikan kasus ini dilakukan secara transparan. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Zetro Leonardo Purba adalah staf ASN di Kementerian Luar Negeri. Tugasnya bukan diplomat politik, tapi staf kanselerai. Jadi yang ngurusin keuangan, logistik, administrasi, pokoknya urusan yang bikin operasional di Kementerian Luar Negeri ini berjalan lancar. Sebelum ke Peru, Zetro pernah ditugaskan di KJRI Melbourne, Australia, sekitar tahun 2019 sampai 2022. Nah, setelah balik ke Jakarta, barulah akhirnya Zetro ditugaskan di KBRI 5. Zetro baru bertugas di KBRI 5 ini baru sekitaran 5 bulan. Menurut teman-temannya, Zetro ini adalah orang yang rapi, profesional, dan juga family man. Sangat baik, sangat ramah, terus apapun kalau yang saya minta, siap Bu, kita laksanakan bersama gitu. Jadi saya terus terang sangat kehilangan ya salah satu orang terbaik saya gitu. Sangat. Zetro meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Wah, pasti berat banget ya.
buat keluarga, terutama istrinya. Nah, jadi buat gambaran aja ya guys ya. Jadi Peru ini memang belakangan ini sedang dihantam dengan kriminalitas tinggi. Angka pembunuhan, pemerasan, dan kejahatan geng lagi naik signifikan. Jadi pemerintah Peru ini memang lagi sibuk banget ngurusin masalah keamanan. Nah, kasus Zetro ini makin membuat sorotan dunia tertuju pada angka kriminalitas di Peru. Sesaat setelah kejadian, polisi Peru langsung melakukan penyelidikan. Polisi memburu 2 orang, si penembak dan juga si pengendara motor. CCTV pun sudah dianalisis. Dan dari pola penyerangan, jelas-jelas ini adalah target spesifik. Sementara dari pihak Indonesia, jadi Menteri Luar Negeri Indonesia ini sudah mengkontak Menteri Luar Negeri yang berada di Peru untuk meminta agar kasus ini diusut secara serius. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa Bapak Menteri Luar Negeri telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Peru yang intinya adalah untuk mendorong agar proses investigasi ini bisa berjalan transparan, cepat, dan menyeluruh. KBRI 5 memberi perhatian yang tinggi terhadap keluarga korban, termasuk dengan memindahkan tempat tinggal mereka ke lokasi yang lebih aman, serta dengan mendapatkan pengawasan dan penjagaan oleh pihak kepolisian setempat. Jenazah Zetro juga dipastikan akan segera dipulangkan ke tanah air. Apa motif dari peristiwa ini? Sampai sekarang masih gelap. Jadi kita tunggu saja info resminya ya guys ya, agar tidak timbul spekulasi-spekulasi yang belum tentu kebenarannya. Kejadian ini pasti membuat kita mikir ya, diplomat lagi. Walaupun cara kematiannya berbeda, kalau diplomat Arya Daru meninggal karena kehabisan nafas dengan kondisi kepala dibungkus plastik dan terlilit lakban dan ditemukan di dalam kamar kosnya. Sementara Zetro ditembak di dekat apartemennya. Tapi kejadian ini sama-sama bikin publik mikir soal keselamatan dan keamanan dari diplomat kita. Bahkan beberapa anggota DPR sudah meminta Kemlu dan pemerintah untuk serius mengevaluasi sistem keamanan diplomat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke guys, jadi tadi kita udah ngebahas tentang Zetro Leonardo Purba, staf KBRI 5 yang ditembak sebanyak 3 kali di dekat apartemennya. Dan polisi setempat menduga ini adalah kejadian pembunuhan terencana. Zetro sebelumnya pernah bertugas di KJRI Melbourne. Zetro dikenal sebagai staf administrasi yang berdedikasi. Peru sedang darurat kriminalitas. Jadi dengan adanya kasus ini membuat Peru semakin disorot. Kasus ini membuat kita mengait-ngaitkan dengan kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Walaupun dari cara kematian sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya, tapi kasus ini sama-sama terjadi pada staf Kementerian Luar Negeri. Dan jarak kejadiannya juga tidak lama, hanya berselang 2 bulan. Kita doakan keluarga Zetro, terutama sang istri, bisa tabah dan kuat dengan kejadian ini. Dan semoga kepolisian Peru bisa gercep ya, menangkap pelaku dari penembakan ini. Semoga juga pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap staf-staf Kemlu, terutama diplomat-diplomatnya, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena bagaimanapun, di balik jas rapi diplomat, ada manusia biasa yang juga punya keluarga, mimpi, dan berhak pulang dengan selamat. Kalau menurut kalian gimana guys? Kira-kira apa yang harus diperbaiki dari sistem pengamanan para diplomat, baik itu yang bertugas di luar negeri maupun di dalam negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update lainnya. See you on the next video. Bye-bye.